Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alim, alimah, ustadz, ustadzah, para guru, para tokoh, para sepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa nahussu bidzikri, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Darussalam At-Taqwa Bapak Ahmad Husain Belu, yang infonya sedang ke kampung halaman. Mudah-mudahan oleh Allah selalu diberi kesehatan dan keselamatan sampai kembali puasa Ramadan di Jakarta. Tak lupa pula Imam Masjid Darussalam At-Taqwa Ustadz Haji Yahya. Mudah-mudahan oleh Allah juga selalu diberi sehat wal afiat untuk terus bisa mimpin kita sholat berjamaah di Masjid Jami Darussalam At-Taqwa. Ustadz Jamaluddin SPDI, wabil khusus Ketua RW 010 Bapak Sucipto, yang tadi sudah memberikan sambutan menyala seperti Bapak Prabowo. Baru di sini saya nemu Pak RW sekaligus Ketua DKM ngasih sambutan menyala pakai takbir. Mudah-mudahan Allah selalu beri sehat wal afiat, dimudahkan untuk mengurus masyarakat sehingga keamanan nanti tercipta khususnya di bulan Ramadan. Amin. Ada pula Ketua LMK RW 010 ternyata, yaitu Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani yang satunya ada di atas sana, yang satunya ada di wilayah RW. Mudah-mudahan Ibu selalu diberi sehat, dimudahkan urusan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pak Lurah dan yang di sana. Amin. Ketua Panitia Kampung Ramadan Bapak Fajar Siddiq, mudah-mudahan kontribusinya mulai dari pikiran, ucapan, terutama kalau ada donasinya, oleh Allah dicatat sebagai kebaikan, serta seluruh panitia. Ada pula yaitu para RT dari 1 sampai ke 12 yang ada di wilayah Lagua, Jamaah Darussalam Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita hadirkan di halaman Masjid Darussalam At-Taqwa untuk bersilaturahmi, berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan dengan mengadakan acara yaitu Tarhib Kampung Ramadan. Mudah-mudahan tema yang ada di belakang nanti sesuai dengan kenyataan ketika Ramadan datang. Amin ya rabbal alamin. Apalagi sudah tertera jadwalnya yang ada di sebelah kiri bawah sana. Mudah-mudahan dimudahkan, tapi ini bisa dilakukan dan diaplikasikan kalau masyarakatnya itu donasinya lancar, terutama dari LMK dan Pak RW-nya. Setuju? Kalau Ibu LMK dan Bapak RW sudah turun tangan untuk Tarhib Kampung Ramadan, insya Allah jadwal-jadwal yang ada di bawah itu terlaksana dengan aman dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ibu setuju Bu ya? Pak RW setuju? Donasi siap? Siap. Jadi saksi yang lainnya. Amin. Kita doakan Ibu LMK dan Bapak RW dilimpahkan rezekinya, diberkahkan yang Allah berikan padanya, sehingga masyarakat sekitar kecipratan bahagia nyambut Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia,
Karena kita mau menyambut Ramadan perlu namanya tarhib. Tarhib itu artinya menyambut dengan bahagia. Biasanya dalam bentuk ucapan marhaban ya Ramadan. Baik itu ada di spanduk, ada di iklan pakai marhaban. Dalam bahasa Arab itu selamat datang menggunakan juga ahlan wa sahlan. Kenapa kita pakai marhaban kok bukan ahlan wa sahlan? Kalau ada orang datang kita nyambut biasanya ahlan wa sahlan bikudumikum, ahlan wa sahlan bihudurikum. Kenapa ini pakainya marhaban? Ternyata marhaban itu dalam bahasa Arab umum digunakan untuk menyambut yang dicintai, yang disayangi, yang dirindukan dan ditunggu-tunggu kedatangannya. Sekali datang itu bikin kita bahagia. Tarhib itu perlu persiapan. Makanya waktu kita Asrofal Anam berjanjian pakainya marhaban ya nurul aini. Maka nggak pakai ahlan wa sahlan, nggak enak ya. Karena memang marhaban itu digunakan untuk menyambut yang dicintai dan disayangi, yang ditunggu kedatangannya. Perlu kita mempersiapkan untuk menyambut kedatangannya. Disebutlah marhaban dan tarhib Ramadan. Persiapan apa yang perlu kita miliki? Satu, sudah ada di tema, yaitu adalah memperkuat iman. Kenapa harus memperkuat iman? Entah panitia bikin tema ini sadar atau tidak, tetapi dalam Al-Quran ayat tentang puasa yang dipanggil adalah hai orang-orang beriman. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang beriman, yang dipanggil bukan hai manusia. Kalau yang manggil hai manusia di Jakarta, Indonesia itu Bang Haji namanya. Hai manusia. Ada ya? Ada. Nah, itu Bang Haji. Oh, Pak RW juga bisa. Itu pakai hai manusia. Tapi ayat Al-Baqarah 183 ini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kenapa bukan hai manusia atau hai orang-orang yang beragama Islam? Karena puasa itu ibadah yang berat, bukan puasa itu ibadah yang ringan. Bapak Ibu, puasa itu ibadah berat apa ringan? Berat. Makanya dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman dan kuat iman inilah yang mampu menjalankan ibadah puasa. Makanya bisa kita lihat banyak orang ngaku Islam, ngaku beriman, tidak ada udzur, siang-siang bolong kelihatan minum dan makan. Itu masalah apa? Masalah iman. Nah, dengan demikian mari perkuat iman kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengukuhkan spiritual. Satu, apa yang harus diperkuat bentuk spiritualnya? Yaitu adalah dengan cara iling, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau lalai kepada Allah, itu imannya lama-lama runtuh. Orang yang selalu ingat kepada Allah, insya Allah imannya kuat. Karena iman itu kata ulama naik turun. Kalau kata orang Madura fluktuatif. Jadi iman itu Bapak Ibu kata orang umum naik turun. Sekarang sedang naik. Gak tahu nanti nih habis ini turun apa masih naik. Karena naik turun, maka caranya untuk meningkatkan iman itu yazidu bitta'ati, bisa diperkuat ditambah dengan taat. Tapi iman itu yang kusuk bismaksiyati, bisa berkurang karena berbuat maksiat. Dengan demikian untuk memperkuat dan nambah iman, yaitu harus dengan taat. Bentuk taat yang diutamakan dulu qalbiyah, masalah hati, adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir bisa makna menyebut, yaitu Allah atau sifat Allah. Bisa juga kita iling menggunakan pikiran dan hati. Mau maksiat nggak jadi, mau korupsi nggak jadi karena ingat Allah. Mau melakukan marhab nggak jadi karena ingat Allah. Mau melakukan maksiat apapun nggak jadi karena ingat Allah.
Allah. Tapi kalau lalai kepada Allah itu bisa bablas. Cuma kalau ingat pada Allah masih maksiat namanya berani. Insya Allah warga masyarakat RW 010 Jamaah Masjid Jami Darussalam At-Taqwa ini iling kepada Allahnya insya Allah kuat. Cuma kalau ditanya antara iling dengan lalai, kita lebih sering mana? Oh, lebih sering lalai. Alhamdulillah sadar. Dengan demikian mari kita terus iling. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa nambah memperkuat iman itu dengan sering-sering melantunkan ayat suci Al-Quran. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita sudah mau masuk Ramadan ini, sudah 11 bulan mau setahun. Kira-kira bacaan Al-Quran kita ini sudah khatam apa belum? Belum ya? Oh, saya kira sudah khatam. Ini mari kita sama-sama tingkatkan iman untuk terus baca Al-Quran. Ada nggak ayatnya? Ada. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Surat apa? Surat Al-Quran. Benar, surat Al-Quran. Ya, surat Al-Quran dulu. Orang beriman yang imannya kuat dan sejati itu satu, dia selalu ingat Allah dan gemetar kalau ingat Allah. Kalau dia dengar Al-Quran, apalagi baca Quran, zadathum imana, imannya nambah kuat. Oleh karena itu, mari memperbanyak baca Quran nyambut Ramadan. Kira-kira orang dulu melakukan ya? Iya, sahabat itu kata ulama, idastahalla sya'banu akhabbu ila qiraatil Qur'ani. Kalau bulan Sya'ban itu masuk, sahabat Nabi itu langsung ramai-ramai baca Quran. Alhamdulillah kita kalau bulan Sya'ban ramai-ramai baca Al-Quran, wal media sosial, wa WhatsApp, wa YouTube, wa TikTok. Ayo, mumpung belum masuk Ramadan, kita perkuat iman dengan cara baca Quran. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, untuk memperkuat iman itu harus pasrah total kepada Allah. Kita selama ini lebih banyak pasrah kepada Allah apa kepada sesama? Insya Allah kepada Allah kalau kepepet. Ujung-ujungnya kita kalau kepepet sudah pasrah. Tapi kalau tidak kepepet lupa pasrah. Jelas berarti ya. Alhamdulillah kalau di sini kelihatan selalu pasrah. Berarti kepepet terus. Mudah-mudahan pasrahnya bukan karena kepepet. Amin. Untuk memperkuat iman yang berikutnya adalah yaitu perbaiki sholat. Ayatnya alladzina yuqimunas sholah, yaitu sholatnya diperbaiki istiqomah. Yang sholat fardunya bolong-bolong itu ayo diperbaiki, karena nanti Ramadan itu bukan cuma sholat fardu, ada tambahan sholat tarawih. Sholat fardu saja itu bisa bolong-bolong, gimana mau nambah tarawih? Tapi saya yakin di sini hanya ibu-ibu yang sholatnya kadang bolong. Kalau bapak-bapak tidak ada yang bolong. Betul Pak ya? Betul kan? Alhamdulillah, berarti warganya soleh semua. Nah, itu cerminan bahwa Pak RW dan Bu LK-nya soleh dan soleha. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, mari kita perbaiki sholat. Yang misalnya sholat subuhnya kadang dijamak dengan duha. Ayo perbaiki, karena nanti kita di bulan Ramadan itu makin berat, karena malam Ramadan di Indonesia makin pendek. Betul nggak? Ramadan itu kalau malam di Indonesia berasa panjang apa pendek? Kalau bukan Ramadan, malam kan panjang, habis isya tak ada kegiatan, tinggal istirahat, bangunnya adzan.
Umumnya kan begitu. Tapi kalau bulan Ramadan habis sholat isya masih tarawih. Habis tarawih masih tadarusan. Habis tadarusan masih yaitu keliling. Sholat paling cepat jam 10, kadang jam 12, bangun jam 2, paling jam 3. Habis itu sahur. Habis sahur tidur. Nah, itu problem kita tuh. Ya, habis sahur tidur, apa ke masjid? Tidur. Kenapa ngantuk? Karena malamnya pendek. Ini kalau tidak dilatih sejak dini, maka makin berat. Sebab di luar bulan Ramadan kita malam tidur lebih banyak. Tapi kalau Ramadan sudah jadi budaya, kita istirahatnya pendek. Mari sama-sama perbaiki yang bolong-bolong ditutup, yang jarang-jarang ayo kemudian jadi sering. Yang sholatnya sering di rumah, datanglah ke masjid. Insya Allah saya yakin Masjid Darussalam At-Taqwa ini kalau bulan Ramadan subuhnya full, betul ya? Insya Allah full. Hari pertama sampai tanggal 10 itu full. Makin ke belakang soft makin afdol, makin ke depan. Demikian juga sholat tarawihnya. Sajadahnya datang, orangnya belum datang. Itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 11 sampai 20, jangankan sajadahnya, orangnya saja nggak datang. Yang rame masjidnya apa di mana? Di pasar, di mall, swalayan. Sedangkan 10 hari yang ketiga, yang rame mana? Terminal, stasiun, bandara, rest area. Kalau ditanya kira-kira, selain Ramadan kan tidak ada tambahan tarawih. Ramadan kan ada tambahan tarawih. Kira-kira Ramadan makin berat apa ringan? Berat. Jangan dikira itu ringan. Makanya, hai orang-orang beriman, kira-kira pertanyaannya nih buat kita. Kita tiap Ramadan itu sholat tarawih full jamaah apa bolong? Saya yakin sholat tarawih full dilaksanakan di Masjid Darussalam At-Taqwa. Pelaksanaannya nggak tahu kalau jamaahnya. Ya, Pak Nurholik ya, dari awal sampai akhir pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Darussalam At-Taqwa full kan? Full. Alhamdulillah pelaksanaan tarawihnya. Problemnya jamaahnya full nggak dari awal sampai akhir tarawih berjamaah? Alhamdulillah. Kalau tidak sempat berjamaah karena shiftnya shift sampai malam, ya bisa sholat sendirian, sah. Kalau tidak bisa berjamaah, problemnya kan kalau sudah tak kebagian tarawih di masjid dianggap tidak boleh. Itu problemnya. Mudah-mudahan sholat kita makin baik, yang fardu maupun yang sunnah. Shallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya adalah yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Untuk memperkuat iman itu perlu yang namanya memperkuat finansial. Apa? Berbagi kepada sesama. Berarti persiapannya kalau bahasa kita persiapan finansial. Nih kira-kira Bu, finansialnya sudah siap apa belum nyambut Ramadan? Wah, ini bapak-bapaknya keren mempersiapkan. Bu, kalau bulan Ramadan finansial PC kata orang kampung saya. Tahu PC? Tahu. Pokoknya kalau urusan begini apapun namanya tahu. Urusan finansial nyambut Ramadan mau datangan, persiapan lebaran tak punya finansial, nyambut Ramadan bahagia apa tidak? Bu, bahagia apa tidak Bu? Tidak tuh. Pak, kalau bilang bahagia Bapak berarti aman, gak usah banyak-banyak mempersiapkan. Karena ibu-ibu sudah bahagia. Tapi kalau ibu-ibu tidak bahagia, Bapak punya beban persiapan finansial nyambut Ramadan plus lebaran. Yang dimaksud persiapan finansial adalah yaitu menginfakkan. Niatnya adalah biar lebih banyak sedekah bulan Ramadan.
Nabi waktu ditanya, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdolu, sedekah apa paling utama? Jawaban Nabi bukan apa, tapi kapan. Sadaqatun fi Ramadana, adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi persiapan finansial itu bukan untuk mempersiapkan menu makan buat sahur dan buat buka puasa. Takutnya yang didaftar sebulan, sahur pertama adalah ayam geprek, buka pertama bebek Madura. Takutnya itu yang dipersiapkan maksudnya, padahal maksudnya adalah persiapan untuk berbagi di bulan Ramadan. Maka perlu persiapan finansial. Bu, tadi ditanya kalau tak punya uang nyambut Ramadan bahagia. Tidak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saudara-saudara kita yang serba kekurangan, yang tidak tahu akan makan apa dan tidak tahu kapan akan makan? Coba Bapak Ibu kita posisikan kita nih. Kita di posisi kekurangan, dikejar-kejar kontrakan, tak tahu kapan akan makan, tak tahu akan makan apa. Ramadan mau datang. Kira-kira bahagia apa tidak? Dikejar kontrakan, tak tahu mau makan apa, kapan akan makan, belum lagi ada lebaran. Nah, supaya kita paham tentang kondisi saudara-saudara kita, maka dipahami dari puasa itu. Kalau kita puasa Bapak Ibu, itu tahu kapan akan makan. Karena kita tidak makan cuma dari sebelum subuh sampai adzan maghrib, tahu kapan akan makan. Saudara kita yang tak punya kan tak tahu kapan akan makan. Kita tahu nanti buka itu akan makan apa. Betul nggak nih? Kong sudah belanja ke pasar. Nah, saudara kita tidak tahu akan makan apa saat buka puasa. Maka dengan demikian persiapan finansial itu sejatinya adalah untuk bisa berbagi kepada saudara-saudara yang serba kekurangan. Siap insya Allah berbagi Bapak Ibu? Siap ya? Ya, alhamdulillah. Semoga Allah limpahkan rezeki buat para jamaah warga RW 010 ini, sehingga bisa berbagi dan mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Lihat jam. Persiapan berikutnya apa? Yaitu persiapan mental dan emosional. Mental harus siap. Kalau nggak siap runtuh puasa kita. Bayangkan nih, panas-panas siang-siang. Lagi lihat orang minum es kelapa. Udah gitu kita capek berkendara di jalan, dipotong sana-sini oleh orang. Itu kalau tidak siap masalah emosi tidak stabil, kira-kira kita marah-marah apa tidak? Udah haus, sudah lapar, macet, tiba-tiba orang main motong jalan, nyerempet sini situ. Kira-kira emosi kita stabil apa tidak? Nah, ini harus dipersiapkan nih. Jangan sampai cuma tidak makan, tidak minum, tapi ternyata emosi kita tidak terkontrol. Akhirnya bahasa yang tidak seharusnya keluar jadi keluar. Yang naik motor ya, yang naik mobil sama. Bahkan yang naik mobil kalau macet diselap-selip oleh motor itu kadang ngomel di dalam, gak kedengaran, orang di luar masih ngomel aja. Kedengaran gak ngomel dari dalam? Enggak, tapi masih ngomel aja kan. Nah, ini harus persiapkan emosional, harus persiapkan mental. Apalagi sudah macet-macet, orang santai-santai minum es. Nah, maka perlu stabil mental kita, perlu stabil emosi kita. Karena Ramadan itu adalah sahrus sobri, yaitu bulan sabar. Tapi saya yakin bapak-bapak jemaah Masjid Jami Darussalam At-Taqwa dan bapak-bapak warga RW 010 semuanya sudah sabar dan terlatih. Terlatihnya di rumah. Betul ya? Pelatihnya siapa? Oh, tahu. Bapak-bapak sudah sabar semua karena sudah terlatih. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak yang terlatih di rumah saja sabar, apalagi pelatihnya.
Namanya pelatih lebih sabar daripada yang dilatih, insya Allah. Apalagi ibu LMK, wah itu pasti sudah lebih terlatih. Karena di keluarga juga ngadapin, di luar ngadapin warga, ke atas ketemu orang kelurahan. Itu sabarnya terlatih. Mudah-mudahan latihannya nggak di rumah pas banyak masalah. Nah harapannya kita harus sabar Bapak Ibu nih. Kenapa? Karena bulan Ramadan. Makanya kita diajarkan sekiranya kita kepancing oleh orang bilang ini soim, aku puasa. Atau sadar bahwa kita sedang puasa. Jadi puasa itu tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga yaitu puasa terkait tentang ucapan. Pertanyaannya, dulu Siti Maryam itu puasanya puasa ngomong apa puasa nggak makan? Puasa nggak ngomong. Nah oleh karena itu, mari sama-sama kita stabilkan emosional dan mental kita, supaya nanti pas masuk Ramadan itu betul-betul aman, insya Allah. Sebab pertanyaannya orang utara tuh begini Bapak Ibu nih. Orang utara itu, ngomong utara lah, nggak usah yang lain nih. Kalau dia lapar, anteng apa liar? Kalau lapar, anteng apa galak? Gampang kepancing apa enggak? Tapi kalau kenyang anteng apa enggak? Nah itu betul ya. Nah karena bulan Ramadan itu lapar haus, makanya galak. Kalau galak cepat kepancing. Supaya tidak cepat kepancing, ayo atur emosi kita, ayo stabilkan mental kita. Makanya kalau orang kenyang jadi anteng. Ini anteng semua, alhamdulillah. Hah? Oh, udah dapat roti. Nah, dengan demikian mari sama-sama kita stabilkan mental kita, emosi kita, supaya puasanya, pahalanya tidak sia-sia. Imam Ghazali Bapak Ibu memetakan orang puasa itu jadi 3 kelas. Satu kelas ekonomi, bahasa saya, bahasa beliau mah somul awam, puasanya orang kebanyakan. Kelas ekonomi, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tak melakukan yang membatalkan puasa. Cuma anggota tubuhnya masih maksiat, mata jelalatan, mulutnya suka ngomongin orang. Jelas ya? Hatinya masih curigaan. Itu puasanya kelas ekonomi. Di mana-mana kelas ekonomi itu penumpangnya paling banyak. Betul? Betul. Oke. Nah, ini kelas ekonomi. Jangan sampai kita laparnya yaitu ditahan, haus ditahan, tapi anggota badan tidak tertahan melakukan kemaksiatan. Udah gitu curigaan. Puasa masih nyari tetangga untuk ngomongin orang. Kelas ekonomi. Yang kedua kelas bisnis, somul khawas. Puasa tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa. Anggota tubuh terjaga, tidak maksiat, mata, mulut tidak, tapi hatinya masih punya penyakit. Kadang merasa lebih baik dari orang lain. Lihat orang yang tidak puasa, di dalam hatinya neraka, saya nih surga. Kan kadang ada orang begitu kan. Nah, kan iblis begitu waktu disuruh sujud oleh Allah ke Nabi Adam. Ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku suruh sujud ke Adam? Aku yang nyuruh. Jawabannya enteng. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Tapi lumayan ini masuk khawas. Nggak ada yang tahu. Yang ketiga kelasnya eksekutif khawasul khawas. Ini jarang yang begini nih. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan, anggota tubuh aman, hati pun aman. Ada orang maksiat didoakan, ya Allah mudah-mudahan kau ampuni maksiatnya, jadikan maksiat terakhirnya. Dompet duitnya hilang, dia juga mendoakan, ya Allah mudah-mudahan yang dia ambil dari saya kau berkahi. Kemudian hentikan maksiatnya, ini yang terakhir. Itu bisa nggak kita begini nih? Udah lapar, dompet ada yang nyuri. Kira-kira doanya apa nih?
Alhamdulillah, ternyata ada di sini. Ada yang kelas eksekutif. Nah, ini sulit. Maka dari itu, untuk meningkatkan iman, biar puasa kita nyampe pada titik puncak yang teratas. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa. Anggota tubuh aman, hati juga aman. Orang nggak puasa, ya Allah, mudah-mudahan kau bukakan hati, kasih hidayah, supaya tahu besok puasa. Jangan, aku iman neraka. Nah, ini jangan. Karena kalau kita betul-betul bersih, orang yang sedang kelihatan maksiat didoakan, bukan malah dilaknat. Nabi itu nebar rahmat, bukan nebar laknat. Betul ya? Nah, ini shallu ala Nabi Muhammad. Lalu berikutnya, sudah, masih belum? Sudah kelihatan agak-agak ngantuk. Ini ngantuk, kenyang, apa lapar, saya nggak tahu nih. Lapar ya. Orang itu kalau terlalu kenyang anteng, terlalu lapar juga anteng. Nunduk-nunduk. Yang berikutnya adalah memperkuat silaturahmi. Nah, ini alhamdulillah sudah dilakukan. Tapi silaturahmi terbaik dan terkuat bisa mengundang banyak orang itu pakai finansial. Diundang silaturahmi RW 010, disiapkan menu kambing muda. Weh, kira-kira banyak nggak yang datang silaturahmi? Banyak. Nah, ini kode buat Pak RW. Ya, mumpung ada Bu LMK juga, bisa ditembus ke atas. Jadi silaturahmi itu bisa diperkuat kalau ada perkuatan finansial. Betul? Setuju ini? Nah, mudah-mudahan nanti Ramadan itu ada penguatan silaturahmi menjelang Lebaran. Kambing muda plus ada yaitu uang saku buat Lebaran. Saya yakin banyak yang datang. Jelas ya? Gak usah jauh-jauh, lawang Jumatan aja terbukti. Ya, dulu sebelum ada Jumat berkah, yang sholat itu kan di dalam aja. Setelah ada Jumat berkah, full. Betul. Nah, jadi untuk memperkuat silaturahmi maka harus diperkuat jalinannya dengan masalah finansial. Mumpung ada Bu LMK dan Pak RW. Insya Allah ya. Iya, sebab kalau silaturahmi kuat, insya Allah kampung aman. Kalau orang di RW 10 ini kenyang, insya Allah aman. Diam semua. Kalau lapar, duit kurang, nah ini tanda-tanda ini. Insya Allah ya. Jadi kunci memperkuat silaturahmi yang terbaik adalah persiapkan finansial untuk undang orang, kasih makan kambing muda dan jajan buat Lebaran. Kayaknya siap ya. Itu kan bahasa umum. Ya. Ini mewakili warga saja karena saya paham tentang psikologi warga itu. Ya, alhamdulillah, insya Allah kita doakan mudah-mudahan Pak RW, Bu LMK oleh Allah diberikan banyak rezeki yang berkah tanpa diduga. Siapa tahu kan dari atas ini buat kemakmuran warga RW 010 melalui LMK dan Pak RW. Wah, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dari dulu memang memperkuat silaturahmi itu paling bagus finansial. Nggak usah jauh-jauh. Dulu waktu nggak punya, jangankan ngaku saudara, ngaku temen aja enggak. Sekarang kalau sudah kaya, banyak nggak yang ngaku? Jelas. Jadi sederhana memperkuat silaturahmi itu. Ada orang datang dibawain oleh-oleh, kasih amplop pulang. Itu ndak usah diundang lagi. Insya Allah bulan depan datang. Jelas ya. Karena memang tak ada lagi. Cara yang paling kuat untuk memperkuat silaturahmi adalah masalah kekuatan finansi. Ayo coba kita sering datang ke rumah orang tak punya apa ke orang kaya. Kalau yang ngundang orang tak punya, bahkan datangin ke rumahnya, banyak datang nggak? Kalau yang ngundang orang kaya, meskipun nggak datang ke rumah, cuma pakai grup WA, datang nggak? Itulah kekuatan finansial, bisa mempererat silaturahmi. Jelas? Mudah-mudahan makin kuat silaturahminya. Amin. Baru berikutnya adalah menyemai kebaikan.
Kalau ternyata iman kuat, sholat bagus, hati bagus, kemudian finansial bagus, kenyang semua, berarti bisa kita melakukan kebaikan secara bersama. Tapi kalau masih tumpang tindih, nggak bisa sama-sama. Betul? Wong suruh donasi acara aja ada yang nggak nyumbang. Tapi di sini nyumbang semua ya. Oh, sementara itu adalah kode buat Bu LMK sama Mbak RW. Itu kok kode. Nah, ini harapannya. Artinya yang terakhir itu bisa kita lakukan, yaitu adalah menyemai kebaikan bersama kalau semuanya sudah sama-sama aman, insya Allah. Mari sama-sama kita untuk lihat kanan kiri kita. Mungkin ada orang yang tak punya buat buka apa, yang tak punya buat sahurnya apa. Jangan cuma kita yaitu sering silaturahmi keluar, tapi tetangga kita nggak tahu keadaan. Ini yang harus diutamakan. Tapi kalau ada kerabat, jadi tetangga dahulukan kerabat. Jangan sampai nanti tetangga bukan kerabat itu kenyang, tetangga yang kerabat lapar. Itu gimana sih, kan saudaranya kaya, kok ini malah kelaparan. Dahulukan. Nggak usah perlu jauh-jauh, tapi adalah kerabat dan tetangga terdekat, baru orang jauh. Tapi insya Allah saya yakin Bapak Ibu semua ini sudah melaksanakannya, cuma tinggal dilanjutkan dan diistiqomahkan. Insya Allah. Terakhir, persiapan kita adalah yaitu memperbanyak doa. Mudah-mudahan dapat berkah Sya'ban, dilimpahkan rizki yang banyak nyampe Ramadan. Sebab kita nggak tahu nih mau targhib Ramadan nyampe apa enggak. Kan nggak tahu nih persiapan Ramadan, nyambut Ramadan, kira-kira kita nyampe Ramadan apa enggak? Belum tahu. Makanya doanya diajarkan Nabi sejak Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bani wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami semua ke bulan Ramadan. Itu doanya. Mari perbanyak doa itu. Tarhib ada, umur nggak ada, kan nggak nyampe. Mudah-mudahan yang hadir di sini keluarga kita nyampe ke bulan Ramadan dalam keadaan bahagia, ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah waktunya pas. Mudah-mudahan ini jadi pengingat buat saya pribadi Bapak Ibu, karena bagaimanapun saya juga manusia biasa, jadi warganya Pak RW di wilayah saya. Tapi yang ngomong harus yang memulai duluan. Jangan sampai nanti saya ngomong begini tapi yang mendahului orang lain. Itu. Makanya saya pribadi, kalau ini jujur aja nggak apa-apa. Kalau menjelang Ramadan suka berbagi ke tetangga, nggak apa-apa. Lebih baik sedekah pamir daripada suka pamir kaya tapi nggak bagi-bagi. Ya, bagaimana nih? Lebih baik, sepakat ya? Iya, bagi-bagi supaya orang tahu, ditiru, daripada pamer kekayaan nggak pernah bagi-bagi. Mudah-mudahan oleh Allah kita dijadikan orang yang terus berbagi, bukan yang berharap dapat bagi-bagi. Kalau berharap dapat bagi-bagi itu berarti miskin. Kalau dia berharap berbagi berarti dia kaya. Mudah-mudahan kita berbagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وأصحاب الحقوق الواجبة علينا ومشايخنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفنا وأهلنا والمسلمين. اللهم سلمنا وأهلنا والمسلمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير، واجعلنا من أهل القرآن الكريم، واجعل القرآن لنا يوم القيامة شفيعا. اللهم أكثر مالنا وبارك لنا فيما أعطيتنا، وأطل حياتنا على طاعتك، وأحسن أملنا واغفر لنا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر. اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم اجعلنا من أهل حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل بصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قبول يا الله. آمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi